Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan materi pemasaran di MMT ITS yang dibimbing oleh Bapak Satria Fadil Permana Eskom MBA PhD. Materi kami kali ini yaitu Managing the Sales Force Through the Unexpected Exogenous COVID-19 Crisis. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Pak Ang Kunaifi, Muhammad Ainul Fahmi, Mbak Nadia Primadian, Eliana Nurfaidah, Nobel Daniel Muhammad, dan yang terakhir saya sendiri Rosiana Dwi Yunita. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Fahmi. Silakan Bapak Fahmi. Is introduction. The introduction for this journal is talk about B2B and Salesforce, which is B2B and Salesforce is very vulnerable and partial paralyzed because of the coronavirus situation in 2020. So a lot of cancellation, travel restriction, event postponed, and of course a lot of health issues such as stress, mental issues, and not only people but also in a firm or a company um, they tend feel the shortage inventory, and of course they have a lot of problem in delivery order, and they tend to do a permanent dismissal. And for the working, they used to remote working such as using webinar, so they cannot doing a physical discussion or meet face to face. So because of that, what is the solution? The solution is we need some frameworks. The frameworks is which is previous scholar talk about socio-technical system theory and Leavitt's model. So the socio-technical system theory is talk about social and technical. The social talk about people and their interaction, and the technical talk about procedures and related knowledge include software and hardware. And the Leavitt's model is talk about organizational change, which is there are four fundamentals. The first one is human, the second is talks, the third is structure, and the last is technology. And for these two frameworks, if we use the combination, we can examine the various topics tied to organizational change. And how to do that? And the journal told that to inform and assess the relevance of applying Leavitt's model of organizational change to understanding the impact of and responses to the COVID-19 pandemic for the sales force, they're using a webinar. They're using webinar over 31 practitioner-oriented web articles from highly regarded, such as Forbes, Gartner, Harvard Business Review, McKinsey, and a company, Salesforce, and etc. So they tend to use interviews to them, and they try to get a feedback. About 8K informants working for B2B organization in various capacities. So they have a feedback about rich discussion and set of managerial consideration that help B2B organization and Salesforce more effective and efficient in the COVID-19 pandemic. So we talk about socio-technical system theory and Leavitt's model of organizational change. So what is Leavitt's model? Leavitt's model, as I mentioned before, that it consists of tasks, technology, profile, and structure.
about people. The people is the human variable, which is consists of people, the number of employee, as well as employee knowledge, skill, abilities, traits, states, and other characteristics. And the tax variable. The tax variable is consists of marketing of offerings, selling of offerings, procurement, supplies, etc. And the technology variable talk about hardware, software, private network, and website. And the last one is the structure variable, talk about compensation, incentive, plan, roles, and reporting relationship. And for the next theory is socio-technical theory. What is the socio-technical system theory? Socio-technical system theory is talk about its socio-technical story is talk about social, technical, and environment, which is socio-technical theory is considered to do social and technical. For social aspect is presented by the human structure variables of Levitt's model, and the technical aspect is represented by the tax and technology variables. And sometimes social system and technical system is they are influenced by environmental system such as in economic condition, industry competitiveness, government policies, political factors, customer and supplier power, and etc. So for these cases, scholarly research has not applied social technical system theory and Levitt. So both of them they seldom to use the combination for either B2B and sales context. So in this paper, they try to oversee the potential to inform sales and B2B scholars and practitioners of the usefulness of theory and model to examine change affecting the sales force. They mentioned that the advice from the research before, such as Seidel et al. In 2013 and Lehtinen and Newman in 2008, they suggest that they need to try to know more about what is the potential informs about sales and B2B using theory and using of the combination of both of the theory. Thank you so much. And for the next is Mr. Nobel talk about the next topic. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu menyesuaikan dan menerapkan model organisasi Levitt. Yang pertama, akibat pandemi COVID ini tentu mempengaruhi faktor eksternal, yaitu lingkungan. Di antaranya kondisi ekonomi, industri kompetitif, kebijakan pemerintah, faktor politik, customer dan supplier power, dan event. Nah, dari lingkungan ini akan mempengaruhi sales force variable, yaitu ada tugas, ada teknologi, ada structure, ada manusia. Nah, dari 4 variabel ini tentu berdampak pada sales force dan organization outcome seperti revenue, profitability, customer satisfaction, dan margin. Nah, apa saja 4 variabel ini nanti kita akan bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Baik, yang pertama variabel manusia, yaitu terdiri dari jumlah karyawan, knowledge, skill, abilities, traits, state, dan karakteristik lainnya. Nah, akibat pandemi COVID-19 ini memunculkan masalah kesehatan.
Nah, seperti kecemasan, kelelahan, dan stres, dan lain sebagainya. Lalu juga berdampak pada kemampuan dan kemauan para karyawan untuk melakukan tugas yang saat ini dikerjakan dan maupun tugas yang baru. Selanjutnya, sales manager atau stakeholder perlu melakukan sesuatu, yaitu sales manager dapat merespon dengan meyakinkan para sales people, lalu bisa meningkatkan akomodasi, menyediakan pembaruan rutin, dan lebih sabar terhadap tenaga penjualan. Nah, selanjutnya, reminding sales people to take care of their physical and mental health, yaitu dari contohnya seperti mengingatkan mencuci tangan dengan sabun secara teratur, berolahraga, lalu mengingatkan untuk bersosialisasi secara teratur, atau kalau sekarang biasanya disebut physical distancing. Nah, beberapa organisasi business to business melakukan pengurangan hari dan jam kerja pada sales people. Lalu beberapa organisasi yang concern terkait finansial, mereka bisa melakukan dua hal, yaitu permanently atau temporary, merumahkan tenaga penjualan, atau malah justru menambah tenaga penjualan karena melihat ada peluang bahwa pesaingnya melakukan PHK. Poin 32, task variable activities performed by the sales force. So this COVID-19 pandemic is resulting in change as of April 2020. Many salespeople are performing more tasks over digital channels. The second, an increasing in reception and sending of emails and social media use. Third, an increasing in digitally mediated prospecting efforts and virtual selling and meetings over a video communication platform, example Zoom, Microsoft Teams, or Hangouts. An increasing in importance and relevance of some knowledge, skills, and abilities yang menyebabkan immediate training dan immediate hiring. Selanjutnya adalah sales managers rely more on technology, for example, customer relationship management or CRM systems tracking sales activities. Then sales manager more frequently reach out and offer assistance to salespeople, encourage them and customers to initiate contact with questions and concerns. Oke, terima kasih. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu task variable activities performed by the sales force. Di sini saya akan menerangkan tentang bagian 2, di mana melakukan tingkat perilaku berorientasi layanan yang lebih tinggi, misalnya untuk memperbarui dan meyakinkan pelanggan tentang pesanan dan perubahan sementara untuk penjualan operasi organisasi, mengubah pengiriman produk dan layanan untuk memenuhi calon pelanggan dan perubahan persyaratan saat ini, mengadopsi pendekatan penjualan yang peduli dan mendukung dengan calon dan pelanggan yang sudah ada, menangani query yang dialihkan karena untuk sementara pusat panggilan tertutupi, mengingat kekhawatiran calon pelanggan dan saat ini dan tantangan terkait logistik penjualan, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, kecemasan dan lainnya. Manajer penjualan sebagai tanggapannya dapat memperkenalkan dan mempercepat opsi swalayan digital, misalnya virtual agent untuk para pelanggan. Manajer dan tenaga penjualan juga semakin meningkat menemukan diri mereka menata ulang tugas yang telah dijadwalkan untuk mengoptimalkan produktivitas mereka, misalnya memindahkan tugas yang semula dimaksudkan dilakukan di masa mendatang, misal pelatihan atau sertifikasi daring
yang mendesak dan tanggung jawab pribadi, misal perawatan dan pendidikan yang diperluas untuk anak-anak karena penutupan sementara pusat-pusat pembelajaran anak atau sekolah, dan mengisi waktu kosong dengan tugas-tugas yang dulunya diprioritaskan. Oke, di sini tenaga penjualan dan manajer tenaga penjualan juga harus menanggapi perubahan kebutuhan dari situasi pelanggan ini. Ini dapat mengamanatkan perubahan ke nilai proporsi, di mana penilaian ulang penawaran apa yang ditekankan dalam penjualan dan penilaian kembali kepada siapa penawaran itu mungkin akan dinilai. Informasi yang dikumpulkan menunjukkan misalnya nilai reorientasi proporsi menuju pengurangan risiko calon pelanggan, mengarahkan tugas menuju penawaran dengan permintaan stabil atau meningkat, dan mengarahkan upaya untuk calon pelanggan yang diidentifikasi melalui pemikiran kembali tujuan dan pasar untuk penawaran yang ada bisa berharga. Pertimbangan ini misalnya bahwa pandemi Corona 19 ini dapat meningkat daya tarik dari penyedia pasokan medis, mengubah proporsi nilainya untuk menekankan keamanan rantai pasokan lokal, meningkatkan daya tarik suite keamanan digital yang lebih komprehensif mengingat semakin banyaknya informasi dibagikan secara digital, dan menggeser pembelian yang dilakukan pada diferensial ke rendah biaya sehingga mengurangi biaya. Kemampuan tenaga penjualan untuk menyesuaikan diri dari tugas-tugas ini dan lainnya tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari mereka. Menyoroti ketergantungan variabel tugas pada kita sebagai penjual. Oke, yang selanjutnya, manajer penjualan juga mengalami tantangan dalam mengevaluasi penjualan. Misalnya, diidentifikasi kepada siapa dukungan tambahan itu seharusnya disediakan. Karena manajer penjualan tidak dapat lagi mengandalkan pengamatan dan percakapan langsung untuk mengukur kegiatan dan kebutuhan tenaga penjual. Manajer penjualan dapat lebih mengandalkan teknologi, misalnya hubungan pelanggan, sistem manajemen atau CRM yang melacak aktivitas penjualan, lebih sering menjangkau atau menawarkan bantuan kepada tenaga penjualan dan mendorong tenaga penjualan dan pelanggan untuk memulai kontak dengan pertanyaan dan masalah. Penjualan manajer juga harus meminta umpan balik cepat dari para wirausaha tentang perubahan sehingga menyempurnakan informasi dapat dilakukan. Misalnya, jika organisasi penjualan menambahkan agen virtual ke situs web, maka pelanggan dapat mencari pembaruan untuk mengirim rincian logistik. Penjualan manajer dapat meminta tenaga penjualan untuk segera memberitahu mereka tentang umpan balik pelanggan yang diterima tenaga penjualan. Oke, mungkin itu saja materi dari saya, akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah mengetahui kegunaan teknologi dalam mempengaruhi sales force. Jadi sebelum adanya pandemi, biasanya teman-teman marketing ini melakukan proses marketing from office seperti pelayanan pelanggan, pelayanan teknik yang dilakukan akses secara langsung. Namun karena adanya pandemi ini harus memanfaatkan teknologi sehingga migrasi ke digital marketing, yaitu dengan penjualan virtual, dapat juga dengan penjualan melalui CRM atau menggunakan kecerdasan buatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah mengenai keamanan cyber dan kerahasiaan informasi dan privasinya. Untuk mengatasi keamanan dan kerahasiaan informasi dapat digunakan autentifikasi dua faktor, perlindungan virus dan malware, serta menggunakan perangkat dengan enkripsi. Selanjutnya,
struktur variable, system or means that motivate and coordinate human, task, and technology variable within the Salesforce. Jadi di sini menjelaskan bagaimana pengaruh antara struktur dan manusia, tugas serta teknologi terhadap Salesforce. Jadi struktur dan manusia, tugas dan teknologi ini memberikan pengaruh dalam menghadapi pandemi ini terhadap harapan dan beban kerja manusia, termasuk insentif. Jadi salah satu contohnya adalah insentif dalam melakukan perjalanan, kemudian pembatasan efisiensi dan efektivitas dalam penjualan, serta agility atau kelincahan dari persediaan. Nah, dari faktor-faktor ini memberikan pengaruh terhadap motivasi karyawan, kesehatan karyawan, serta diperlukan adanya kalibrasi dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan dalam menghadapi teknologi baru akibat adanya pandemi atau COVID-19 ini. Pembahasan selanjutnya adalah jadi apa sih yang perlu diperhatikan oleh manajerial dalam menghadapi COVID ini? Yang pertama adalah fokus pada dampak yang dinilai kecil namun harus segera ditanggapi. Yang kedua adalah mempertimbangkan variabel lingkungan, manusia, tugas, teknologi, dan struktur yang telah saya jelaskan sebelumnya bagaimana faktor-faktor ini memberikan pengaruh terhadap Salesforce. Selanjutnya adalah fokus dan mengupayakan respons dengan prioritas. Jadi dalam melakukan respons ini perlu dilakukan prioritas terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap kemampuan beradaptasi, agility, dan reliability. Baik, poin nomor 4 adalah additional managerial consideration ya. Di sini si penulis itu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada sisi manajerial ya. Di sini diberikan ada 4 poin. Yang pertama adalah rippling impact and responses and unclear bottom. Nah, di sini kan karena ketidakjelasan market ya, karena pandemi COVID-19 ini, si penulis itu lebih menekankan kepada cost saving ya, entah itu dari sisi operasional maupun dari sisi marketing. Terus yang kedua adalah change stock to the short term to the long term. Nah, ini si penulis itu juga memberikan saran kepada manajer sales ya untuk mempertimbangkan bahwa efek dari pandemi di 2020 awal ini itu bagaimana sih efeknya sampai 2021 dan seterusnya, itu harus mempertimbangkan strategi apa yang harus dilakukan. Terus yang ketiga adalah challenge can become opportunities. Nah, di tengah-tengah pandemi ini marketing manager itu juga dituntut untuk harus bisa mengambil sebuah keuntungan, misalnya saja memberikan training-training kepada sales timnya bagaimana sih cara menghadapi pandemi COVID ini dan mengajarkan kepada mereka lebih intens ya ke virtual sales management maupun dari sosial media marketing management seperti itu. Dan yang terakhir adalah boarding application of the framework ya. Di sini tuh lebih ke pengaplikasian framework dari karya Levy tadi ya. Bagaimana sih efek dari pandemi ini ke perubahan dari sisi manusia, tugas, teknologi, dan variabel struktur seperti itu. Baik, poin nomor 5 adalah kesimpulan ya. Di sini penulis memberikan 5 kesimpulan ya terhadap jurnalnya. Itu yang pertama itu adalah bahwa pandemi COVID-19 itu memberikan tantangan yang luas, berat, maupun langsung bagi business to business maupun sales force ya atau marketing force. Terus yang kedua, bahwa tantangan ini tuh menunjukkan pentingnya organisasi untuk merespon dengan cara memperhatikan faktor sosiologis, teknologi maupun struktural. Terus si penulis itu berpendapat bahwa model Levitt di tahun 1965 itu tentang perubahan organisasi disesuaikan dengan konteks marketing atau konteks penjualan dan teori sistem sosioteknis. Ini menawarkan potensi yang besar ya untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pandemi COVID-19 itu dan memberikan pemahaman tentang efektivitas dan penerapan respon Salesforce ya yang lebih potensial. Terus yang keempat, artikel ini didapatkan dari penelitian-penelitian maupun wawancara
dengan beberapa praktisi atau profesional marketing sales ya. Terus poin yang terakhir ini memberikan beberapa consideration ya Pak kepada manajer sales ya untuk memperkaya pemahaman tentang efek-efek pandemi COVID-19 ini ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kritik maupun dan saran, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.